kembali di QCoder, tempat belajar untuk menjadi seorang website developer. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar mengenai CSS. Apa sih sebenarnya CSS itu? CSS itu adalah cascading style sheets yang digunakan untuk mengatur layout sebuah halaman website. Nah, pada CSS part ini kita akan belajar 3 hal mengenai penggunaan CSS pada sebuah dokumen HTML. Yang pertama adalah inline CSS, yang kedua adalah internal CSS, dan yang ketiga adalah external CSS. Jadi CSS itu pada dasarnya kita menggunakannya untuk mengontrol warna dari background website, mengatur font atau huruf, untuk mengatur ukuran teks, terus untuk mengatur spasi antar elemen, terus bagaimana sebuah elemen diletakkan, terus juga ada yang namanya background gambar atau warna background, dan juga yang dinamakan dengan kita membuat sebuah website yang responsif. Apa sih responsif itu? Ya, responsif maksudnya sebuah website yang kita buat itu dapat ditampilkan dengan baik pada semua device. Entah itu dibuka di HP, atau di laptop, atau PC, atau di tab misalnya. Oke, kita akan mulai dengan yang namanya inline CSS. Inline CSS yaitu kita menggunakan CSS style atribut di dalam elemen atau tag HTML. Artinya di dalam sebuah dokumen HTML itu kita sudah menyisipkan yang namanya CSS ya. Oke, biar nggak bingung, kita akan membuat sebuah halaman website. Seperti biasa, kita pakai VS Code. Di sini saya akan membuat sebuah file baru dengan nama inline css.html. Terserah teman-teman mau kasih nama apa, itu terserah teman-teman ya. Terus seperti biasa kita akan membuat sebuah dokumen baru. Terus di sini misalnya saya buat H1. Misalnya saya kasih ini heading warna. Nah, saya ingin agar tulisan ini berwarna biru. Sekarang saya akan menambahkan styling atau CSS di bagian ini ya. Style color blue misalnya. Terus misalnya satunya lagi adalah
saya ingin buat paragraf ini berwarna merah. Saya ingin agar tulisan ini berwarna merah. Saya sekarang akan menambahkan stylenya, yaitu style color red misalnya. Oke, seperti biasa coba kita jalankan di browser ya, biar kita melihat hasilnya. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi di sini kita lihat bahwa setelah H1 atau heading ya, setelah H1 ini ada yang namanya style. Ini untuk mengatur tulisan ini. Karena saya ingin warnanya biru, jadi style colornya saya pilih blue. Ini tentu sesuai selera ya. Terus yang bagian paragrafnya, saya ingin agar paragraf ini berwarna merah. Jadi style colornya itu saya pilih red. Oke. Semoga teman-teman bisa paham yang bagian ini ya. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu internal CSS. Nah, internal CSS itu digunakan untuk menentukan sebuah style untuk satu halaman. Ya, entah itu mulai dari background, mulai dari headings, mulai dari paragraf, dan semuanya dalam satu halaman, bukan satu line, teman-teman. Oke, biar nggak bingung, kita akan membuat sebuah file baru dan kita kasih nama dengan internal css.html. Oke, seperti biasa kita akan membuat sebuah dokumen baru. Kita akan membuat sebuah style yang diletakkan pada bagian headnya. Oke, kita mau menambahkan style. Dan di sini kita akan membuat untuk bagian body, kemudian ada H1, saya ingin agar ini warnanya merah. Oke, ini adalah stylenya. Sekarang pada bagian body misalnya. Misalnya di sini saya H1 ini adalah heading. Oh ya, di sini saya akan menambahkan
P untuk paragraf ya. P. Saya ingin paragrafnya ini berwarna blue misalnya. Oke. Sedangkan pada bagian body ini saya membuat tag P ini paragraf berwarna biru. Oke, sekarang coba kita save dan kita coba jalankan di browser teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat hasilnya. Jadi background dari website kita pada halaman ini keseluruhannya adalah powder blue. Sedangkan ini sesuai dengan code yang ada di sini ya. Background color adalah powder blue. Nah, ini bodinya. Oke. Jadi H1 di sini warnanya merah. Jadi H1 di sini juga pasti warnanya merah. Sekarang coba saya buat H1 warna, misalnya saya maunya warnanya warna biru misalnya. Sekarang saya coba refresh. Ya, ini warnanya, padahal ini tulisannya warna font di sini adalah merah. Padahal saya inginnya itu adalah biru. Kenapa seperti ini? Karena H1 di sini mengontrol H1 yang di sini. Ini sudah merah, warna merah, ya pastinya di sini dia berwarna merah. Akan berbeda dengan kalau misalnya saya buat seperti ini. H1 style color, misalnya saya pilih blue misalnya. Sekarang coba saya lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini warnanya biru karena H1 di sini dia memiliki style sendiri. Jadi ini yang namanya inline style, inline CSS style ya. Tapi kalau misalnya saya hapus yang ini, ya udah pasti dia ngikutin yang style yang di bagian head ini. Oke? Jadi inilah bedanya. Oke? Semoga bisa paham. Oke, selanjutnya adalah external CSS. Ini semakin seru teman-teman. Oke, external CSS ini digunakan untuk mengatur style pada banyak halaman HTML. Anggaplah mungkin kita punya yang namanya halaman about, halaman kontak, atau halaman profil, halaman home. Jadi dengan menggunakan external CSS, kita bisa mengatur lebih dari satu halaman. Beda dengan internal CSS. Kalau internal CSS ini dia hanya mengatur satu halaman ini saja. Beda dengan
external CSS ya. Jadi untuk menggunakan external CSS, maka kita akan menambahkan sebuah link di bagian head pada setiap halaman HTML. Oke, biar nggak bingung, kita akan membuat sebuah halaman baru dengan nama external CSS, external CSS.html. Oke, seperti biasa kita membuat sebuah dokumen baru. Kemudian pada bagian head kita akan membuat sebuah link yang akan menghubungkan kita dengan style CSS yang akan kita buat nanti. Jadi di sini ada, saya buatkan link style.css. Style.css ini kita belum buat ya. Kita akan membuat belakangan. Oke, yang penting ini kita sudah membuat, kita sudah menyisipkan linknya di bagian sini ya. Oke. Sekarang kita isi bodinya dulu. Misalnya H1 ini adalah sebuah heading. Terus misalnya ini saya ingin buat paragraf. Ini sebuah paragraf. Oke. Nah, seperti tadi bahwa saya bilang bahwa kita harus membuat sebuah file CSS dengan nama style.css. Oke, kita akan membuatnya dengan cara seperti biasa, new file, style.css, enter. Oke, kita akan buat bodinya dulu. Body saya ingin background colornya itu adalah powder blue. Background color powder blue. Kemudian saya ingin H1 warnanya, misalnya saya ingin biru. Kemudian saya ingin supaya paragrafnya itu warnanya merah. Oke. Jadi tadi kita sudah membuat yang namanya external CSS dan kita menghubungkan file ini dengan style CSS yang barusan kita buat. Dan ini dia style CSS yang barusan kita buat ya. Jadi background colornya itu adalah powder blue. Terus untuk headingnya itu warnanya adalah biru, blue, dan
paragrafnya itu berwarna merah. Nah, karena kita sudah menyatukannya, jadi sekarang coba kita jalankan untuk kita lihat hasilnya di browser. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi, enaknya kita menggunakan eksternal CSS itu adalah kita bisa mengatur berapapun halaman yang kita buat. Yang penting pada setiap halaman, pada bagian headnya, kita membuat link yang menyambungkan halaman tersebut dengan style yang kita buat. Nah, ini bagian dari eksternal CSS. Jadi tentu saja ada kelebihannya kalau kita menggunakan eksternal CSS ya. Beda dengan internal CSS. Kalau internal CSS ini ya kita buat satu halaman dan itu khusus untuk halaman tersebut. Dan yang lebih parah lagi kalau kita misalnya menggunakan inline CSS. Kalau inline CSS ini hanya khusus untuk baris tertentu yang ada stylenya misalnya. Jadi ini akan merepotkan kita saat kita membuat sebuah halaman yang banyak stylenya misalnya. Kita pasti kerepotan. Tapi kalau kita menggunakan eksternal CSS, ya kita tinggal buatkan link untuk menyambungkannya dengan file yang kita buat. Jadi kita mau buat berapa puluh halaman web, ya itu gampang karena kita ngaturnya ya kita cuma ngaturnya di sini. Kita nggak harus ngatur satu-satu seperti inline CSS. Ya sebenarnya ada kelebihannya juga sih kalau kita menggunakan inline CSS. Misalnya kita untuk sebuah kasus tertentu ya memang mau nggak mau kita memang harus menggunakan inline CSS. Kalau untuk internal CSS itu jarang orang pakai. Namun di sini saya menjelaskan agar teman-teman bisa paham apa itu inline CSS, apa itu internal CSS, dan apa itu eksternal CSS. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru jika kami menguploadnya. Oke, sekian dari kami dan salam Q Coder.